Sekitar 80% penduduk Kepulauan Lombok dihuni oleh suku Sasak. Selebihnya dihuni oleh etnis lain seperti Bali, Samawa, Bojo, Jawa, Sunda, Bugis, Tionghoa, Arab, dan suku-suku lainnya. Di antara etnis tersebut, suku Bali merupakan etnis terbesar kedua yang ada di Pulau Lombok, dan sebagian besar berada di Lombok Barat. Desa Lingsar merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini merupakan desa tertua dalam sejarah desa yang ada di wilayah Kecamatan Lingsar. Dengan hawa yang sejuk dan penduduk berjumlah 4.612 jiwa, penduduk desa Lingsar sebagian besar menganut agama Islam. Sebagian lainnya menganut agama Hindu. Gambar masjid dan pura pada logo desa Lingsar melambangkan bahwa di desa Lingsar terdapat dua agama yang dianut oleh masyarakatnya. Kehadiran pura di wilayah yang berpenduduk mayoritas beragama Islam telah mengajarkan kepada masyarakat desa Lingsar untuk menjunjung tinggi toleransi. Representasi dari toleransi tersebut terwujud dalam upacara tradisi Perang Topat. Ke Kemali berarti Pak? Ya, di sana pura namanya. Sana pura ini Kemali. Kemali jauh lebih dulu berada dengan pura. Beragam pura. Waktu dulu, sini kan di sana daerah kering dulu ya. Nggak tandus, di sana termasuk daerah tandus. Tadinya sulit sekali pohon-pohonan, pohon-pohonan hidup di sini sulit sekali. Ada tandus yang kemudian itu dengan datangnya wali ini, kemudian dengan izin yang Makassar, dengan kewaliannya beliau bisa dia tongkat tajam keluar air yang begitu besar. Itu air yang besar ini yang disebut Lingsar sekarang kan gitu. Konon, Lingsar merupakan daerah yang gersang, dengan tanah yang tidak terlalu subur. Di tanah kering dan gersang, konflik dan perkelahian kerap kali terjadi. Air yang mengalir dari bekas tancapan tongkat seorang wali yang dikenal Kiai Abdul Malik atau Datu Sumilirlah yang mampu merubah keadaan tanah Lingsar menjadi subur, sehingga masyarakat hidup dalam damai. Perang Topat dilaksanakan untuk memperingati jasa Datu Sumilir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas keluarnya air yang melimpah dan sukacita karena terciptanya kedamaian di masyarakat. Nah, di sini dulu tidak ada air ya. Sini ditarik tongkat, keluar air yang begitu besar. Sehingga dinamakan Lingsar. Ling adalah kata satu suara air yang begitu besar. Keluar air yang begitu besar. Nah, suara ini yang menarik anak agung dulu datang ke Lombok ini ya. Pindah kemari itu dia dengar suara air dari jauh, dia dengar suara apa itu gitu. Nah, dia kemari dan menjumpai di sini. Itu maka ketika namanya Indrawan. Dia jumpai mau kerja namanya Indrawan sama anak agung, kemudian sama Indrawan berjanji, nanti kalau saya kuasai Lombok ini, saya akan bangun tempat ini dan juga pura ini. Ini dibangun pura dan Kemali ini. Tapi dulu belum ada pura, hanya Kemali aja kan gitu. Ada bukit gitu, ada pohon baru.
sehingga dikenal dengan nama itu Rara Kembang Waru. Ada Rara Kembang Waru itu. Rara Kembang Waru artinya di atasnya bunga waru. Jadi saat tanya tongkatnya, maka bunga waru itu berjatuhan sore hari. Maka disebut Rara Kembang Waru, peristiwa Rara Kembang Waru. Artinya di atasnya bergugurannya bunga waru itu. Perang Topat itu tanggal berapa Pak? Perang Topat setiap tanggal 15 Purnama saya itu. Bulannya dipakai bulan kalender Sasak dipakai ya. Jadi setiap tanggal 15 hari Sasak, hari ini kalender tanggal 15 bulan Purnama itu Sasi ke-7. Di situ Perang Topat. Pada malam purnama itu, umat Hindu merayakan Odalan atau ulang tahun Puralingsar dengan melaksanakan upacara puja wali dengan mendak Batara Gunung Agung dan Gunung Rinjani. Sedang pada malam tersebut, umat Islam berkumpul untuk melaksanakan zikir dan makan bersama. Mengawali persiapan upacara Perang Topat, dilakukan gotong royong untuk membersihkan Pura Gaduh dan Kemali. Banyak sekali kegiatan di sini kalau dari rangkaian pertama itu dari beberapa banjar itu yaitu 6 banjar pengemong dilaksanakan itu, yaitu pertama itu acara gotong royong bersama dilaksanakan itu untuk membersihkan area lokasi pura. Kemudian Gotong royongnya sama siapa saja Pak? dari 6 banjar pengemong itu ya, dengan masyarakat suku Sasak di sini bersama-sama gotong royong untuk membersihkan area lokasi puranya itu sendiri. Kemudian setelah itu kegiatan ini dilaksanakan acara masang abah-abah, yaitu masang tempat lokasi ini ditata, yaitu kemudian setelah masang abah-abah itu ditata sedemikian rupa dengan baik dari pengemongnya dengan suku Sasak di sini. Kemudian setelah itu dilaksanakan nyucian pratima, nyucian di lokasi di Kemalinya, betul sebaliannya di pesiramannya, kemudian yang di Gaduh gitu. Selain membersihkan komplek Puralingsar, warga juga membersihkan berbagai peralatan. Sisanya, warga mempersiapkan seluruh peralatan lainnya yang akan digunakan dalam prosesi acara Perang Topat. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam Perang Topat adalah kebon ode, lamak, rombong, momot, bunga setaman, payung agung, topat, dan kerbau jantan. Kebon ode melambangkan kesuburan tanah yang kebun-kebunnya dipenuhi oleh pohon yang lebat dan hijau untuk kemakmuran rakyat. Hal ini melambangkan bahwa di tanah ini tumbuh subur beraneka buah-buahan, bunga, dan sayur mayur. Payung agung adalah payung khusus untuk upacara. Payung agung berwarna merah, putih, dan kuning. Payung agung berwarna merah melambangkan kejayaan, warna putih melambangkan kesucian, dan warna kuning melambangkan keagungan. Payung agung digunakan untuk memayungi sesaji. Perangkat lainnya yang tidak mungkin tertinggal tentu saja topat atau ketupat, nasi yang ditanak dengan dibungkus anyaman janur kelapa yang akan digunakan pada saat Perang Topat untuk saling melempar.
Acara selanjutnya adalah mendak. Mendak merupakan arak-arakan dari Pura Lingsar menuju ke arah Gunung Rinjani dan Gunung Agung. Urutan arak-arakan dimulai dengan tarian batek baris. Pembawa sesaji yang diapit oleh pembawa payung agung, tombak, umbul-umbul, dan diakhiri oleh rombongan kesenian. Lanjutan dari acara mendak ialah ngeliningan kau atau mengarak kerbau mengelilingi Kemali dan Pura Gaduh sebanyak 3 kali. Ngeliningan kau merupakan simbol mengikuti perjalanan dakwah Kiai Abdul Malik atau Datu Semilir sewaktu menyiarkan agama Islam di Lombok yang dimulai dari Pujut, Rembitan, Jonggat, Gunung Sari, Bayan, hingga Lingsar. Dari umat Hindu yang disucikan itu sapi. Kemudian dari umat Sasak yaitu ikan babi tidak boleh dimakan. Nah itu dua-duanya dia tidak boleh, makanya diambil jalan tengah itu diambil kerbau gitu. Diambil jalan tengah. Sampai sekarang pakai tidak boleh dari umat Hindu tidak boleh makan bawa babi ke lokasi area lokasi Pura Lingsar. Kemudian dari umat Islamnya sapinya tidak boleh. Makanya tidak dua-duanya tidak dipakai, di sini kerbau dipakai. Itu ambil jalan tengahnya. Ya. Rangkaian dari Puji Wali itu yaitu pertama itu acara sembahyang umat Hindu melakukan sembahyang di Kemali yang dipimpin oleh pendeta. Setelah selesai sembahyang, baru umat Hindu yang ada di Kemali naik, masuklah rombongan dari pemangku Sasak dengan kebonudiknya dari barat. Ya masuk ke Kemali dengan gamelan, dengan rangkaian sarananya juga di kebun udiknya, baris dailaknya juga. Gitu. Di sana dia lakukan upacara ritual. Gitu. Setelah melakukan upacara ritual di sana, kemudian termasuk ketupatnya di sana di dalam Kemali itu, di sana dipersembahkan dulu. Setelah selesai itu, barulah dipakai untuk perang ketupatnya itu. Ya, di luar lokasi yaitu di perangnya di sini dengan di bawah saya lempar. Gitu. Umat Hindu di mana? Dia berbaur dia. Berbaur ya. Iya, berbaur. Enggak mesti harus di sini, enggak mesti harus di bawah. Bersama-sama dia berbaur. Ya. Tibalah saatnya pada acara inti, Perang Topat. Pada saat Perang Topat, terlihat suasana penuh sukacita dan kekeluargaan. Peserta senang bila terkena lemparan topat dan meminta untuk dilempar apabila ada yang belum terkena lemparan topat. Beberapa berusaha merebut topat untuk nantinya dibawa pulang. Tidak ada rasa dendam walaupun mendapat lemparan yang keras. Mereka bahkan merasa bangga bagaikan pahlawan di medan perang. Dulu pertama ada perang fisik dulu. Dulu anak-anak kementerian Sarian ke perang fisik. Tapi karena perang fisik, zaman dulu suka orang main juga begitu kan. Ada fisik, ada untuk jaya itu. Nah, ada keneragan namanya dulu. Tapi akhir-akhir waktu ini dalam ajaran itu Islam itu tidak boleh berkelahi satu sama lain. Kita harus damai karena maka dia itu dilarang keras. Itu perang fisik itu diganti dengan perang topat, perang yang perdamaian. Bahwa perang topat itu perdamaian ada yang berkelahi Pak, perang topat itu. Biar kena bocor segala macam tidak ada berkelahi. Harus relax. Pertama yaitu sebagai wujud rasa perdamaian.
antara sama satu yang lain, kelompok satu lain. Kedua, bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan adanya air itu yang begitu besar itu. Dengan tiap tahun diperingati melalui perantopan itu tiap tahun dia tengah perantopan. Tadi dua aspek, itu pertama wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kedua adanya mata air yang begitu besar kan. Gitu. Jadi pertama perdamaian kan. Dengan perantopan itu kita bisa berdamai satu dengan lain. Yang kedua sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketupat bekas perang Topat dibawa pulang karena dipercaya ketupat-ketupat tersebut membawa berkah. Ketupat itu ada yang ditebarkan di sawah agar padi tumbuh subur dan panen berhasil dengan baik. Ada yang menaruhnya di kebun agar tanaman subur. Ada yang digantung di pohon agar berbuah banyak. Ada pula yang digantung di tempat berjualan agar dagangannya laris. Topat begini, topat itu berasal dari beras Pak ya. Beras itu berasal dari padi dari sawah, kembali ke sawah. Nah di samping topat itu bekas yang dipakai topat dibawa ke sawah dan ditabur di sawah itu. Gitu. Jadi selesai topat dibawa ke sawah, ditabur ke sawah itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, kembali kepada asalnya. Upacara perang Topat ditutup dengan rangkaian upacara penutup yang disebut dengan lalang dan beteteh yang berarti istirahat dan pembersihan. Setelah perang ketupat selesai, dari umat Hindu yang melaksanakan upacara terus menyambung dia sampai pagi dia pelaksanaan itu. Nah kemudian nyejar 2 hari, 3 hari kemudian baru dilaksanakan acara ngelukar. Ngelukar itu beteteh, artinya bahasa Sasaknya beteteh. Itu acara kebun udik, nganyut kebun udik artinya. Dilaksanakan di Sarsute. Nah, kemudian setelah selesai sembahyang, 3 hari kemudian itu sembahyang bersama dari umat Hindu. Terus dari umat Sasaknya dilaksanakan kebun udiknya. Baru kita sama-sama jalan ke Pura Sarsute. Di lokasi Sarsute di sana diadakan ngelukar, nganyut kebun udiknya. Selesai upacara tersebut, barulah kembali pulang masing-masing. Perang Topat pun berakhir. Masyarakat Lingsar kembali pada aktivitasnya masing-masing, hidup berdampingan satu sama lain dengan penuh kedamaian.